susah senengnya apa tuh Apa pramugara cabin crew selama 10 tahun itu? Susah senengnya banyak senengnya sih kalau menurut aku ya. Tapi kan namanya pekerjaan pasti ada up and down ya. Malah sih katanya, aku sih bukan menurut aku, katanya transportasi yang paling safety nomor 1 itu adalah pesawat. Oh gitu ya. Kenapa alasannya? Maksudnya ada? Karena ada hal yang tidak beroperasi satu aja itu nggak bisa berangkat kita. Kita harus Jadi nggak semuanya, jadi kita semuanya harus Berkesinambungan. berkesinambungan. Tadi ya udah dari step terakhir kesehatan itu yang menentukan kita benar-benar bisa bekerja di perusahaan tersebut atau enggak. Karena nanti Bahaya banget ya? itu perharinya dikuotakan kita tuh, karena per hari itu kurang lebih 40 sampai 50 orang. Untuk hari ini misalkan itu berbagai airlines di situ. Dan yang menentukan schedule kita medical itu perusahaan. Kamu harus datang hari ini, udah kita jadwalkan. Nah itu cuma di awal doang apa nanti bertahan? enggak, kita tuh ada medical check up akan diulang setahun sekali. Oh gitu. Jadi kita harus maintain kesehatan kita. Gitu. Makanya kenapa pekerjaan sebagai cabin crew dan di airlines itu memang safety banget ya. Ya, Sampai karena kita di pegawainya pun juga semuanya kita di tetap semua di-maintain. dipantau, di maintain kesehatan kita. Baik itu training mengenai safety itu kita harus ulang. Bahkan Di grooming pun juga ya. Grooming, Oh. kita tuh ada recurrent disebutnya, mengulang semua pelajaran. Jadi kita tuh tiap tahun ada kelas, ada ujian. Oh gitu. Jadi kita harus tetap terisi ilmu-ilmu mengenai safety. Gak hanya safety sih, tapi safety itu nomor 1. Tapi di luar itu ada service, ada belajar service, ada belajar grooming, dan kita juga ada mentor-mentor kita. Di atasnya kita kalau belajar tuh pasti ada mentornya, ada chiefnya, ada chief grooming siapa gitu, ada chief safety siapa aja. Kita ada guru-gurunya masing-masing. Oke, terus kalau misalnya udah jadi cabin crew nih, ada nggak sih tahapan gini? Oh, dia udah flight nih ke sini, berarti dia itu kayaknya udah kece nih. Atau dia tuh flightnya tuh sekitaran daerah-daerah ini aja, kota-kota tertentu gitu. Sebetulnya enggak sih. Enggak ya? Itu Once tuh, kita udah gabung join itu ya schedule yang menentukan. itu siapa? Ada kita Ada. sebutnya kayak kita kalau menyebutnya crewing Oh. yang membuat schedule kita. Oke. Kita bakal dibagi randomly gitu kayak wah ini yang junior terbangnya ini aja, yang senior terbangnya udah yang jauh-jauh enggak. Oh, Mereka yang mengatur oke, dan oke. bakalan kebagian Di rolling ya? Iya. Oh Di gitu. rolling. Oke, terus kalau ini kan lagi masa-masa kayak gini ya, pandemi COVID-19 gitu. Apa yang berbeda Aduh. dari kehidupan flight attendant nih? Berdampak banget. Berdampak parah ya? Parah. Tapi Jadi- kan ini kayak krisis dunia ya. Iya, Jadi jadi aku semuanya. ngerasa kayak bukan Nggak Kamu sendiri aja satu-satunya. ya. Aduh, gue sendiri, aduh Gitu. yang lain Nggak enggak. juga. Sebenarnya itu kan Semua. krisis dunia. Heeh. Bahkan sekelas 5-star airlines yang di dunia manapun sekarang Harus sedang stop. tidak bekerja, sedang tidak beroperasi. Iya. Jadi ya berdampak banget, kita udah hampir 2 bulan nggak terbang. Ya itu Nggak kan kita terbang. harus mengikuti peraturan Pemerintah. pemerintah agar Iya, kita iya. semua, daripada kita tetap beroperasi malah menambah case, malah menambah kasus, makin memperburuk kan, kayak lebih baik begini. Tapi ya diambil hikmahnya aja sih. Oh, Maksudnya gitu. kita juga lebih fokus sama keluarga, sama apa dan Ada nggak nanti? Keluarganya di sini. kebetulan sih ini nggak ada kalau di Bali ini. Iya, iya. Heeh. Pak, Bapak ini kan udah dibuang dari keluarga. Bapak ini Tapi saya suka balik aja. Walaupun Saya nggak ketawa-ketawa diundang. aja, Iya, gedor-gedor iya, iya, aja. iya. Walaupun Iya, iya. antara diusir Apa? atau dikasih makan di luar. Heeh, gitu ya, kadang nggak suka buka masalah. pintu ngasih piring. Jadi nggak masalah lah ya Pak ya. Nggak masalah. Anda tuh cukup nggak tahu diri sedikit gitu ya. Iya. Iya iya. Terus gimana dong cara apa ya? Apa perbedaannya dari yang mungkin ada perbedaan nanti tuh akan ada yang baru. Akan kita tuh Itu kayak selama 2 bulan kita sedang tidak beroperasi, ya kalau kita sebutnya kita lagi di rumah kan ya, istilahnya gitu, suruh di rumah aja. Pak semua Pak. Iya semua. Semua. Jadi Iya. kita tuh selama 2 bulan tuh nggak sekedar diem kayak gabut gitu, nothing to do, enggak. Kita tuh bahkan bisa seminggu bisa ada 2 kali training by online. Oh, ada training itu kayak ya contohnya training apa? misalkan kita ya mungkin dulu awal-awal ditanya gimana kondisi kalian, apa kalian oke semua gitu, kita bakalan balik terbang kok, maksudnya kita santai aja. Terus yang berikutnya kan Support systemnya, Mas, support ya. system betul. Ya, Tapi ya, kan ya. dengan seiring waktu keadaan begini pasti perusahaan punya strategi. Ya, Jadi strategi ngapain? nih nanti kita disebutnya new normal lah ya. Ah. Jadi setelah kita nanti mau terbang,
kita tuh punya SOP baru nih. Adalah? Gitu. Kita ada SOP baru seperti ini. Kita sekarang ada yang kita terima SOP baru. Jadi kita tuh nanti terbang udah nggak kayak kemarin yang semua berdesak-desakan atau gimana, dan kita juga punya kayak diri sendiri, protecting equipment gitu. Iya, Kita iya. kayak kemarin sih aku terakhir training, kita kan bulan Juni ini katanya udah mau terbang nih, nggak tahu akhir nggak tahu pertengahan. Kita tuh dari seragam kita sendiri udah ada perubahan. Udah ada beda. Ganti, kan? Bukan diganti sih, jadi kita Ada ada penambahan. penambahan. Ada ya, Iya, tambahin. ada, kita harus menggunakan Selendang. Kita menggunakan shawl Dan brokat ya. apa ya? Apa tambahan? Kemarin sih kita ya pelindung diri, seperti kita menggunakan masker, Iya, kita iya. menggunakan Cincin glove. kawin. Kita pelindung diri dari perselingkuhan. Betul. Iya. Tergantung kuat berapa bayarnya. Oh iya. Terus. Ya, terus apa ya, kita pakai glove selama terbang, selama berinteraksi lah. Iya. Kan pasti di situ ada Ada motif touching. macannya nggak? Leopard kebetulan. Saya sih request sih kemarin Apa? kayak Polkadot. Zaman 80-an Terus ya. maskernya ada renda-renda Renda, sini renda. Oke. Terus ada kayak apa? Banyak ya, Pak. Ininya aksesorisnya. Iya, mengkilat-mengkilat tuh apa ya? Monte. Squid. Bukan. Queen apa, Apa Pak? sih yang mengkilat itu? Payet. Aduh, kacau. Bapak ini kalau imajinasi lama nganggur ya. Jadi imajinasinya kemana-mana. Iya kemana-mana Pak. Bahaya loh Bapak ini kalau nganggur ya. Oke. Ya udah gitu. Terus kita menggunakan apa ya? Kacamata, disebutnya Google. Oh, Jadi kayak iya, kacamata mini transparan. itu ya. Ya sebetulnya sih kalau yang standarnya sekarang begitu, tapi kita juga dilengkapi untuk hal-hal emergency. Kita kan nggak pernah tahu ya, tiba-tiba pas lagi masih musim COVID seperti ini, tiba-tiba di pesawat kita udah take off, kita udah mengudara gitu, tiba-tiba di dalam ada yang menunjukkan Gejala. kayak gejala atau tiba-tiba dia collapse, pingsan, seperti apa, kita harus Udah ready. Kita ada equipment khusus untuk emergency case Oke. gitu. Jadi lebih mirip ke Hamzat, apa ya disebutnya tuh kayak APD. APD. Nah, Iya, kita ada APD Sudah khusus, disiapin sudah ya. disiapkan, tapi itu hanya untuk Kasus-kasus ya, tertentu in ya. case emergency aja. Iya, iya, Kalau iya. enggak ya kita yang tadi yang normal itu pakai glove, pakai masker, pakai goggles, terus ya itu. Jadi dari service juga semua berubah, ya berdampak banget sih. Ya, berarti Iya banyak sih. ini ya, harus dipelajarin yang lebih Iya, banyak lagi. kita ya. kayak Baru punya pelajaran baru aja. Oke, Dan- jadi gini kan di dampaknya yang dialami semua orang di dunia ini kan, ya dong COVID ini. Terus misalnya nih kalau flight attendant gitu, mesti ngapain ya? Apakah kalau pas lagi nggak ada kerjaan gini, apakah usaha atau? Aku sih kebetulan aku sendiri enggak sih ya. Aku jujur aku mungkin sekarang ini survive dari saving aja. Iya, Tapi iya. teman-teman banyak yang punya bisnis makanan. Iya, kadang iya. kita juga online gitu kadang. Jadi kadang COVID ini bikin kita lebih kreatif nggak sih? Banget. Iya kan? banget. Karena lu mau nggak mau lu harus Harus survive. berusaha. Betul. Dan orang kan kadang sekarang jadi mulai agak ragu ya jajan keluar. Pasti Iya. udah berkreasi bisa Iya, masak. iya. Pada masak sendiri. Padahal Hal paling jauh lebih kecil murah. adalah iya, Betul. hal paling terkecil adalah Betul. masak sendiri ya. Betul. Bisa masak jadi bisa masak. Aku juga dulu kayak males masak lagi. Aku Sekarang kan makin tinggal males. di Bali. Kan kadang aku juga kan masih stay sendiri gitu. Aduh kadang masak kayak males, tadi ujung-ujungnya nggak dimakan. Tapi sekarang jadi masak juga. Iya, iya, Karena ya pertama lebih irit, Iya, iya. terus bisa. Walaupun porsinya nggak banyak-banyak Betul. ya. Iya, tapi kan di sini kita udah disiapin sih sebenarnya tumpeng, cuman kita nggak bisa shoot Nggak ya. bisa Iya. shoot guys Iya. karena itu. Kamu Sama- hebat ya. Sama itu kan di belakang ada Ada apa? apa? Apa tuh? Buffet. Wah. Ada buffet, Iya, buffet buat, kambing guling ya. Oh iya. Iya. Bapak Nanti habisin guling. ya Bu ya. Pakai piring ya Bu, jadi gerobot. Karena dia nggak tahu diri. Tapi saya nggak Bukan bisa, gerobot. suka gerobot gitu loh. Bapak itu yang jelas, makanya makanannya harus Kalau jelas bisa Pak. dikasih kaca dulu aja. Iya. Etalase supaya saya nggak ada kepengenan. Iya. Oke. Terus gimana tuh flight attendant? Ada nggak pernah cinlok di? Banyak sih. Ada ya? Banyak. Sesama cabin crew atau sesama itu yang penumpang? Atau sama pilot. Ada Pasti semua lah ya. semua. Jadi gini, saya itu kan selalu nonton di film yang ada kayak misalnya Tentang- gini, sesama penumpang bisa cinlok atau Ah. cabin crew cinlok sama penumpang. Dalam hidup saya kok nggak pernah ya. Karena kan nggak pernah naik pesawat.
Ya Allah, iya loh, kamu pinter banget sih sayang. Gimana Iya. mau cinlok? Aku tuh banter becak memang. Iya makanya. Iya, benar-benar. Banyak sih kasus-kasus kayak Cinlok gitu ya. cinlok, bahkan yang menikah juga ada. Antara? Ya, antara misalkan cabin dengan cabin ada, cabin crew dengan cockpit, pilot juga ada. Ya. Atau mungkin ya ada beberapa mungkin dengan penumpang kalau emang jodohnya ya nggak kemana ya. Ada kok temen aku ya beberapa orang jodohnya dengan penumpangnya waktu itu. Oke. Ya. Tapi kalau perselingkuhan ada ya. Mungkin ya. Bukan Anda pelakunya ya? Saya kadang Kadang ya. Kalau dia kan perselingkuhan sesaat. Iya, kalau ini Enggak dia. oh dia sesaat aja. aja. Oh gitu ya. Bubaran bioskop pulang Bubar gitu jalan. ya. Bubar jalan Iya, gitu ya. iya. Oke. Itu kenapa Anda suka dari daerah sini ke daerah sini tuh karena itu ya. Gitu ya. biar semuanya Dapet ya. Terus gimana dong menurut Arman tuh abis ini tuh akan ada apa ya setelah pandemi ini tuh deg-degan gak sih untuk di lini bisnis ini atau? Iya, aku juga kadang kayak ini ya gak tahu sih wabah ini kan terjadi begitu cepat ya. Terus kayak langsung mendunia gini. Gitu ya. Gitu kan kayak aduh ini tuh bakalan kacau sih. Pasti sih semua aspek kena kan. Kacau ya berdoa aja lah cepat selesai soalnya mau gimana lagi. Iya. Pasrah sih, lebih ke pasrah. Oke. Intinya kalau ya semuanya udah ada vaksinnya mungkin akan kembali normal. Iya. Tapi sebelumnya kan dulu kayaknya bukan kerja di airlines ya? Iya. Sebelumnya. Apa Dulu. memang ada cita-cita menjadi seorang cabin crew atau enggak? Atau hanya iseng? Enggak sih, jadi gimana ya? Dulu tuh aku kuliah di accounting. Bapak pernah kuliah? Iya. Kok bisa, Pak? Dulu juga aku kayak nggak sengaja. Nggak sengaja kuliahnya ya? Nggak sengaja, iseng-iseng aja. Tiba-tiba masuk aja. Terus? Tiba-tiba masuk. Bapak sekolah accounting. Terus habis itu? Iya sempat. Aku tuh masuk ke kerjaan yang sesuai dengan background aku. Nah, Aku sebagai sempat- apa dulu? Ngitung uang. Ngitung Oke. uang ya? Aku sempat di bank. Aku sempat di bank bentar. Di bank ya lokal. Dipecat ya di situ? Dipecat? Enggak lah. Duitnya nggak benar. Gitu nggak benar. Suka Atau Bapak kelebihan. Bapak abis ngitung Bapak masukin ke kantor Bapak atau gimana, Pak? Enggak dong. Iya. Emang ternyata nggak. Enggak tahu kayak, duh ini tuh kayak bukan passion gua gitu kan. Terus Kayak ada yang kurang gitu ya. aku tuh pengen yang seru gitu, pengen ketemu banyak orang walaupun mungkin karena dulu aku di bank back office ya. Jadi aku oke. kayak bukan Iya, di iya, depan iya, frontliner yang ketemu banyak orang. Oh, terus kenapa Bapak tuh les nyanyi itu pengen nyanyi? Pengen tampil ya? Iya, pengen tampil Pengen ya, Pak. tampil. orangnya. Tapi kan pernah jadi penyiar. Dulu kayak sempet cuman kayak apa ya, bukan Halusinasi. bukan. Enggak, aku sempet dulu sempet ke OS kayak pengen OS radio mana? OS Radio Bandung. Oke. Dulu tuh kayak apa ya, berhubung di sana banyak teman-teman terus kayak lu kesini aja dulu. Lu cobain. Dulu juga aku akhirnya kalau siaran sih kayak bentar karena aku tahu diri ya. Lu tuh gak pernah bagus gitu kayak lu tuh Masa sih enggak lah. Enggak, terus akhirnya aku mendalaminya aku di off airnya. Oh, Aku lama di off airnya. Aku Iya, dulu iya. sempat di off airnya, terus aku terakhir malah di bagian finance di OS Radio Balik Bandung. lagi. Enggak, iya balik lagi Ke accounting. ke accounting lagi ke finance. Jadi aku bergelut di bidang broadcastnya ya di perusahaannya gitu. Dan kebetulan dulu OS Bandung juga yang ownernya kan punya kafe, punya apa, jadinya Jadi kita sering ikut bikin ngurusin. acara off air dan ya seru. Dulu sempet seru banget gitu kerja di radio. Terus ujung-ujungnya ya aku jujur sih, dua kakakku kan kerja di pesawat juga. Kayak Kok pengen ya? seru ya gitu. Akhirnya nyoba waktu itu sih jujur udahlah, nothing tulus, nyobain ya berjodoh sih. Oke. Itu berarti sekali aja. Maksudnya sekali mendaftar. Enggak, aku 2 kali. Oh, 2 kali. Aku sempet yang pertama itu Nggak lolos. nggak masuk. Terus ya Di airline yang sama apa enggak? dia langsung yang sama. Oh, oke. Terus waktu itu kayak temen bilang, lu harus coba lagi karena kita nggak pernah tahu. Iya, Kata, iya, terus iya, mungkin iya. lo nanti udah punya gambaran Iya, gitu iya. kan, kayak Di tes kedua tuh udah ada gambaran maksudnya. udah ada Iya. gambaran dan step-stepnya mengulanginya sama. Nggak ada kayak Perubahan. yang Ada signifikan apa? gitu ya.
Oke. Tapi kan happy kan jadi Happy, aku cabin crew ini? benar-benar seneng kerja sebagai cabin crew ini dan ya karena happy ini aku lama jadinya. Penerbangan mana yang destinasinya menurut Arman tuh ini kayaknya kece deh. Gue suka deh ke daerah ini nih, gue suka. Kebetulan sih kan kalau airlines aku itu kan nggak mendunia banget kan, cuman Asia dan Australia gitu. Ya punya kenangannya sendiri-sendiri sih. Kalau ya maksudnya kalau kayak ya nggak apa-apa deh ngulang berkali-kali. Gue penerbangannya kemana? seru sih, Australia seru kadang, tapi kadang bangkar gitu kan. Kalau terbang ke sana tuh kan serba pengen shopping, pengen apa gitu. Tapi kalau seru sih menurut aku Bangkok. Aku tuh suka banget Bangkok. Karena Bangkok itu apa ya, kulineri enak, terus kayak tesnya kalau orang Indonesia tuh makanannya di sana masuk gitu ya. pedes, asam, manis. Terus kalau mau belanja juga kurang. Jadi kita juga pernah liburan bareng bersama dengan teman-teman termasuk kita sendiri. Memang Bangkok itu jadi tujuan destinasi yang memang paling sering kita ulang ya. Paling kepengen kita ulang banget gitu. Padahal kayak udah berkali-kali ke sana, orang tuh kayak pasti kepengen aja gitu ke sana. Karena memang menyenangkan ya. Seru. Bangkok itu dapat semuanya. Kulinerinya, nightlife-nya, shoppingnya. Anda tuh lebih ke nightlife-nya kan. Jadi semuanya ada. Jadi kayak one stop shop aja di situ gitu kan. Oke. Terus sekarang itu flight attendant udah 10 tahun. Dapatnya apa aja nih dari flight attendant? Dari cabin crew? Iya, pertama sih alhamdulillah jujur ya dari kan kita harus fair-fairan ya. Iya, betul. Emang jadi cabin crew itu apa sih? Emang berapa? Kalau kita hasilkan dari cabin crew gitu. Kalau kita mau ngomongin masalah gajinya berapa ya kita nggak boleh di ranah itu ya. Tapi misalnya bisa dapat apa aja nih? Alhamdulillah sih kayak ya bisa lah rumah, terus ya udah gitu apalagi ya pengalaman sih, pengalaman punya ya apa yang kita mau pasti ya bisa keturutan. Terus di mana lagi lo bisa mampir ke daerah-daerah tertentu atau mungkin bahkan negara tertentu tanpa lo mesti bayar. Iya kan? Iya, betul. Terus kita juga kadang perusahaan setiap perusahaan beda-beda. Kadang apa kayak goalnya kalau kayak di Asia gitu, kalau udah 10 tahun kita bakalan dikasih gift gitu. Adalah contohnya misalnya? Ada misalkan apa ya, beda-beda kan. Kemarin sih kayak last seasonnya itu kayak dikasih jam tangan Tudor ya. Kayak yang udah. Ini Bapak one door apa gimana? Atau door. Yang udah apa kayak udah 10 tahun apa sih disebutnya tuh? Setia tuh. Loyalty. Loyalty ya, kayak sudah setia bekerja dikasih setelah 10 tahun dikasih apa. Tapi intinya sih alhamdulillah bisa mencukupi. Iya gitu ya. Oke, ini untuk yang buat yang kepengen jadi cabin crew, yang punya cita-cita sebagai cabin crew, gimana? Harus mesti gimana nih? Semuanya sih pasti bisa, pokoknya tetap semangat ya. Tapi kadang kita juga harus apa yang mesti disiapin? Harus disiapin ya pasti mental ya mental ya, kalau bisa bahasa Inggris karena semua dari rata-rata rekrutmen itu dari awal sampai akhir pasti komunikasinya dalam bahasa Inggris. Oke. Karena kan kita juga itu kan ke luar negeri. Iya, betul. Itu tes baik. written atau kayak apa? Lisan atau tulisan semuanya tes dalam bahasa Inggris. Iya. Jadi terus abis itu ya udah pokoknya tetap semuanya pasti bisa, jangan kayak minder diri, kayak aduh gue pasti nggak bisa kok. Kadang kita nggak tahu kan rezeki kita. Iya, benar. Kadang kita nggak tahu rezeki kita, makanya kita harus coba. Tapi kita juga harus tahu karena kalau dari di bidang cabin crew sendiri kita ada limited umur. Untuk umurnya beda-beda juga setiap perusahaan. Rata-rata. Tapi kadang di bawah, kalau nggak salah sih di bawah 23 kalau untuk kayak disebut itu baru masuk 0 sama sekali pengalaman, di bawah 23 maksimum. Tapi kalau kita misalkan mau pindah ke airlines lain, itu udah nggak ada pengaruh. Tapi kita udah punya pengalaman. Gitu. Yang penting kalau pemula itu harus minimal 23. Tapi biasanya 25 masih oke sih. Biasanya ada misalkan, wah kamu umurnya udah lewat tapi lu keren banget gitu. Tapi lu gila ya, itu golden ticket. Tapi biasanya mereka udah nentuin maksimum umur sekian. Biasanya di awal tuh gitu kan. Iya. Bapak aja dulu kan ngelamar di umur 46 ya. Waktu itu kan bisa ya. 47 kalau nggak salah. 47 saya. Masuk 47 ya. Masuk 47. Sekarang 30. Iya.
iya. Ini umur apa ya? Cicilan aja bisa menurun. Iya. Gimana umur ini pandemi, sayang beda Oke. gitu kan. Baik. Mungkin kamu ada lagi yang akan ditanyakan? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada, udah. Udah ya. Bapak jadi gimana Bapak pokoknya pesan Pokoknya kok di pandemi apa ya? ini gimana ya? Pokoknya pesan di pandemi ini ya intinya kita tetap harus jaga kesehatan dulu Betul. deh. Kalau kita juga nggak sehat, kita kayaknya gue bosen pengen kerja, gue pengen keluar, kalau nggak sehat buat Tetap ngapain. Jadi kita Iya. karena dunia lagi sakit, Iya. jadi kita harus ngikutin dulu. Iya, apa jadi kata kalau pemerintah. benar, kalau semuanya. memang mesti dirumahkan kayak ya ada beberapa orang juga merasakannya juga kan dirumahkan gitu. Bukan berarti harus menyerah ya, Iya, Dok. betul. Iya, pasti kan ada jalan. Nggak mungkin lah Tuhan tuh kasih kita cobaan tapi kita nggak bisa ngatasin gitu Iya, kan. pasti ada jalan Iya kan? keluar. Ya pokoknya semoga cepat membaik. Betul. Semua kembali beraktivitas, Iya. bekerja semuanya. Gitu Kita ya. semua berharap begitu ya. Iya. Amin. Oke, baiklah kalau begitu itu tadi obrol-obrolan singkat dengan sahabat kita Iya. Arman. Arman Anwar. Iya, iya. Kenapa jadi Arab banget ya? Arman Anwar namanya. Oh ya Allah, stop Pak. boleh enggak. Jadi yang kita panjang lebar kalau kau pengen tahu tentang dunia cabin crew dan sebagainya udah terjawab tadi gitu ya. Bahwa memang dalam masa pandemi ini segala bentuk aspek dan lini di semua bisnis itu memang berpengaruh. Jadi kalau memang lagi down sekarang Jangan khawatir. jangan khawatir, udahlah pasti kita bisa melampaui semua ini. Iya. Gitu ya. Yang tetap semangat. Iya, Oke? ya sudah kalau begitu Lala Chandra pamit. Aziz Suprento, Aziz Suprento. Aziz Suprento pamit. Arman pamit. Aduh, mau kemana? Pamit mau kemana? Mau beli ke belakang. Udah nggak tahan ya. Ya sudah, kalau gitu kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye. Bye.